Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Gizi yang beranggotakan Hasna Nurfika, Umi Koiriah, Nurul Laili, dan Yasa Siti Amelia. Teman-teman semua, selamat menyaksikan. Faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi. 1. Penjamu. 2. Penyebab atau agen. 3. Lingkungan. 4. Akibat gizi kurang. 1. Penjamu. Penjamu adalah faktor yang terdapat pada diri manusia, seperti 1. Genetik atau keturunan. Seseorang yang mempunyai keturunan obesitas akan cenderung beresiko obesitas. 2. Usia. Kebutuhan asupan gizi berbeda setiap kelompok usia. 3. Jenis kelamin. Kebutuhan asupan gizi pada wanita dan pria juga berbeda. 4. Etnik. Masyarakat pada etnik tertentu cenderung memiliki pola dan kebiasaan yang sama. 5. Fisiologis. Kebutuhan ibu hamil lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. 6. Imunologi. Orang yang mudah terkena penyakit adalah orang yang daya tahan tubuhnya lemah. 2. Penyebab atau agen. Penyebab atau agen adalah sesuatu yang keberadaan atau ketidakberadaannya menimbulkan masalah gizi. Seperti keberadaan menimbulkan masalah, misalnya yang pertama, zat kimia dan obat-obatan dapat menimbulkan keracunan. Yang kedua, faktor psikis. Yang ketiga, faktor biologis seperti bakteri dan jamur. Selanjutnya, ketidakberadaannya menimbulkan masalah, misalnya zat gizi. Contohnya, kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan sariawan. Yang kedua, kimia atau hormon. Nomor 3, lingkungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan fisik seperti cuaca, iklim, tanah, dan air. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesuburan tanaman yang merupakan sumber makanan. Yang kedua, lingkungan biologis seperti kepadatan penduduk. Yang ketiga, lingkungan sosial ekonomi seperti pekerjaan, tingkat urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan bencana alam. 4. Akibat gizi kurang. Yang pertama, pertumbuhan. Akibat kekurangan zat gizi pada masa pertumbuhan adalah seseorang tidak dapat tumbuh dengan optimal dan pertumbuhan otot akan terhambat. Yang kedua, produksi tenaga. Kekurangan zat gizi sebagai sumber tenaga dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Protein berguna dalam pembentukan antibodi. Kekurangan protein menyebabkan sistem imun dan antibodi menurun sehingga seseorang mudah terserang penyakit. Yang keempat, struktur dan fungsi otak. Kekurangan gizi pada penyakit di masa janin dan balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak karena sel-sel otak tidak dapat berkembang. Otak mencapai pertumbuhan yang optimal pada usia 2-3 tahun. Setelah itu, pertumbuhan otak akan menurun dan berakhir pada usia awal remaja. Yang kelima, perilaku. Anak yang menderita kekurangan gizi akan memiliki perilaku yang tidak tenang, cengeng, serta apatis. Sedangkan untuk orang yang dewasa akan menunjukkan perilaku tidak tenang, mudah emosi, dan juga mudah tersinggung. Cara mengatasi masalah gizi di masyarakat. Cara mengatasi masalah gizi adalah dengan penanggulangan secara jangka panjang, yang akan sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk bekerja sama dalam mewujudkan perkembangan pendidikan, perbaikan gizi, kedamaian, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta perbaikan sanitasi. Program perbaikan gizi masyarakat adalah salah satu program pokok puskesmas yang dapat mengurangi permasalahan gizi, diantaranya 1. Peningkatan pendidikan gizi. 2. Penanggulangan kurang energi protein atau KEP. 3. Anemia gizi besi. 4. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. 5. Kekurangan vitamin A. 6. Keadaan zat gizi lebih. Kemudian yang ketujuh, peningkatan surveillance gizi. Dan yang terakhir ada pemberdayaan usaha perbaikan gizi keluarga atau masyarakat.
Sekian presentasi dari kelompok 2 pendidikan gizi kelas 5B. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diskusi teman-teman.